Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang cendekia yang bisa membungkam para menteri, membingungkan raja, dan membuat seluruh rakyat tertawa hanya dengan logika yang absurd? Ya, dia adalah Abu Nawas. Kali ini, Abu Nawas tidak hanya diuji kecerdasannya, tapi juga kewarasannya. Raja datang membawa serangkaian tantangan aneh, dari menjawab tanpa suara, memancing di kolam tanpa air, hingga membuat orang tertawa tanpa suara. Aneh, jelas. Masuk akal? Belum tentu. Lucu? Sangat. Tapi seperti biasa, Abu Nawas punya cara nyeleneh untuk menghadapinya. Dan bukan cuman bikin geleng-geleng kepala, tapi juga bikin kita tertawa sampai perut kram. Penasaran? Yuk kita mulai kisah penuh keabsurdan dan tawa ini. Pada suatu pagi, raja mengumumkan sayembara aneh. Barang siapa bisa membuka pintu istana keempat, akan diberi hadiah 1.000 dinar. Tapi ingat, pintu itu tidak pernah bisa dibuka oleh siapapun. Rakyat pun mencoba satu persatu. Ada yang membawa kunci baja, palu raksasa, bahkan ada yang bawa tukang kunci dari negeri seberang. Tapi hasilnya, nihil. Pintu itu tetap tertutup. Sampai akhirnya, datanglah Abu Nawas sambil membawa bantal, tikar, dan termos teh. "Aku siap, tuanku," katanya dengan percaya diri. "Apa yang akan kau lakukan dengan bantal dan tikar itu?" tanya raja bingung. "Aku akan tidur di depan pintu ini sampai dia membuka diri sendiri." Semua orang tertawa. "Gila, pintu nggak bisa buka sendiri, Abu Nawas," seru menteri pertama. Abu Nawas cuek. Ia benar-benar gelar tikar, rebahan, dan minum teh. 2 hari berlalu, pintu tetap tertutup. Tapi Abu Nawas makin santai. Ia bahkan pasang papan bertuliskan, "Pintu, jangan terlalu keras kepala. Aku sabar menunggu." Raja akhirnya penasaran, memanggil tukang bangunan istana. "Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka?" Tukang bangunan berkata pelan, "Ampun tuanku, pintu itu memang palsu, hanya hiasan, tidak ada engsel, tidak bisa dibuka sejak dibangun." Raja melongo. Abu Nawas langsung berdiri, senyum lebar. "Jadi, sayembaranya menipu rakyat?" Itu. Raja terbata-bata. "Kalau begitu, karena saya tidak mencoba membuka pintu palsu, saya harus menang, karena saya satu-satunya yang tidak tertipu." Rakyat bersorak. Raja tak punya pilihan. "Baiklah Abu Nawas, 1.000 dinar untukmu dan bantalmu." Dan begitulah, saat semua orang sibuk mencari kunci, Abu Nawas malah tidur di depan pintu dan menang. Tapi tunggu dulu, itu belum seberapa. Karena di hari berikutnya, Abu Nawas kembali beraksi, bukan dengan pintu, tapi dengan tangga istana yang katanya hanya bisa dinaiki sambil bernyanyi. Setelah kehebohan pintu istana palsu, raja kembali iseng. Ia menciptakan ujian baru untuk menguji kecerdikan rakyat. Barang siapa bisa menaiki tangga istana sambil menyanyikan lagu tanpa terjatuh, akan mendapat hadiah 500 dinar. Tapi ingat, tangga ini bukan tangga biasa. Orang-orang langsung datang mencoba. Tangga itu ternyata tinggi, sempit, dan tiap anak tangganya licin seperti baru disabuni. Seorang penyanyi mencoba menyanyikan lagu sambil naik. Baru sampai anak tangga kelima, bruk, terjatuh. Seorang penari mencoba bernyanyi sambil berdansa. Belum sampai setengahnya, gluduk, jatuh terguling. Sampai akhirnya Abu Nawas datang membawa rombongan musik. Ada yang bawa kendang, seruling, rebana, bahkan backing vocal. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya raja. "Saya akan menaiki tangga sambil bernyanyi, tapi tentu
Penyanyi butuh band pengiring, jawab Abu Nawas santai. Musik pun dimulai. Abu Nawas bernyanyi dengan penuh semangat, tapi tak naik-naik. Dia cuma jalan di tempat paling bawah, bolak-balik sambil joget. "Hei, kau belum naik tangganya!" teriak menteri. "Sabar, ini bagian intro," jawab Abu Nawas. 1 jam berlalu, lagu sudah masuk chorus ketiga. "Kau belum juga naik," seru raja. Abu Nawas lalu berkata, "Tangga ini terlalu licin untuk dinaiki, apalagi sambil bernyanyi. Tapi karena saya tidak jatuh dan tetap bernyanyi, saya satu-satunya yang berhasil." Raja bengong. Para penonton berpikir keras. Lalu Abu Nawas menutupnya dengan gaya dramatis. "Bukankah tugasnya adalah menyanyi sambil menaiki tangga? Saya menaiki suasana, bukan tangganya." Dan rakyat kembali tertawa terpingkal-pingkal. Raja pun terpaksa menyerahkan 500 dinar sambil bergumam, "Abu Nawas memang tak pernah menaiki logika." Dan setelah berhasil menaklukkan tangga dengan kata-kata, Abu Nawas pun pulang. Tapi belum sempat istirahat, datanglah utusan kerajaan dengan titah baru. "Abu Nawas, raja ingin engkau menyelesaikan teka-teki dari sebuah kursi yang hanya bisa diduduki jika tidak ada siapa-siapa yang mendudukinya. Apakah kursi itu kursi hantu? Ataukah ini hanya akal-akalan sang raja lagi?" Hari itu, utusan kerajaan datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah serius tapi lucu. "Abu Nawas, atas perintah raja, engkau diminta duduk di sebuah kursi yang hanya bisa diduduki jika tidak ada siapa-siapa yang mendudukinya." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Loh, ya jelas, kursi cuma bisa diduduki kalau kosong." "Betul," jawab utusan. "Tapi katanya, semua orang yang mencoba duduk pasti terjatuh. Karena ternyata kursi itu selalu merasa sedang diduduki oleh seseorang yang tak terlihat." "Ah, kursi Baper," gumam Abu Nawas. Sesampainya di istana, tampak sebuah kursi megah, kosong, dengan tulisan di atasnya, "Jangan diduduki, sudah ada yang duduk." Seorang penasihat kerajaan mencoba duduk plek, jatuh. Seorang menteri mencoba duk, jatuh juga. Raja lalu berkata, "Abu Nawas, jika kau bisa duduk di kursi itu tanpa terjatuh, aku akan mengangkatmu menjadi penasihat khusus kerajaan bidang kursi-kursian." Abu Nawas mengelus dagunya, lalu tersenyum. Ia meminta selembar kertas, lalu menulis, "Saya, Abu Nawas, menyatakan bahwa saya tidak sedang duduk di kursi ini." Lalu dengan santai, ia duduk, dan anehnya tidak jatuh. Semua orang bersorak. Raja terbelalak. "Bagaimana bisa?" seru raja. Abu Nawas berdiri, menunjukkan kertas tadi. "Kursi ini hanya bisa diduduki kalau tidak ada siapa-siapa yang mendudukinya. Maka saya pastikan saya bukan siapa-siapa. Saya cuma Abu Nawas, bukan siapa-siapa." Raja mendadak pusing 7 keliling. "Kau main logika lagi ya?" "Saya main kenyataan, tuanku. Siapa-siapa itu kan relatif. Di depan kekuasaanmu, aku ini bukan siapa-siapa. Maka kursi pun tak keberatan." Rakyat kembali tertawa. Kursi pun entah kenapa terlihat lebih bahagia hari itu. Dan setelah duduk di kursi paling membingungkan di dunia, Abu Nawas kembali ke rumah, tapi belum sempat meneguk secangkir teh. Datang kabar terbaru. Raja mengadakan tantangan baru. Abu Nawas harus membuktikan bahwa ia bisa berbicara tanpa berkata apa-apa. Bagaimana caranya berbicara tanpa berkata apa-apa? Apakah ini saatnya Abu Nawas menantang logika manusia? Suatu pagi yang cerah tapi penuh kecurigaan, Raja kembali gelisah. Ia berkata, "Abu Nawas terlalu pintar. Sudah saatnya aku buat tantangan yang benar-benar mustahil." Lalu diumumkanlah sayembara. Barang siapa bisa berbicara tanpa mengucapkan satu kata pun, akan mendapat hadiah 1.000 dirham dan 1 teko teh kerajaan. Semua orang bingung. Seorang pujangga mencoba. Ia berdiri di depan raja,
membuka mulut, lalu tutup lagi. Bingung sendiri. Jatuh mental. Seorang penyair mencoba dengan isyarat tangan. Tapi raja berkata, "Itu bukan bicara, itu menari dengan tangan." Sampai akhirnya Abu Nawas datang membawa 2 ekor boneka kaus kaki. "Apa ini?" tanya raja. "Saya akan berbicara tanpa berbicara," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas duduk, menyembunyikan wajahnya, dan mulai menggerakkan boneka kaus kaki itu, seolah 2 tokoh sedang ngobrol. Boneka 1, "Kau tahu, raja kita suka membuat tantangan aneh." Boneka 2, "Iya, tapi untung ada Abu Nawas yang bisa bikin semuanya makin lucu." Semua penonton tertawa terpingkal-pingkal, bahkan raja tertawa, tapi kemudian sadar, "Hei, ini akal-akalan lagi ya." Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. "Saya tidak bicara, yang bicara boneka." Raja menunjuk dengan telunjuk gemetar. "Tapi boneka itu pakai suaramu." "Suara saya, iya, tapi bukan saya yang bicara. Itu percakapan mereka, bukan saya." Raja langsung pusing, minta dikipasin. Dan saat semua orang sibuk tertawa, Abu Nawas menyelipkan kalimat pamungkas. "Kadang, yang paling keras berbicara adalah diam yang penuh makna." Rakyat, Raja, ambil saja teko-teh itu dan bawa pulang dirhammu, aku mau tidur." Tapi istirahat Abu Nawas ternyata tidak berlangsung lama, karena esok harinya seorang menteri datang tergopoh-gopoh. "Abu Nawas, raja butuh kau segera ke istana. Ada sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan tidak menjawab." Kali ini, raja tampak duduk di singgasananya dengan wajah penuh teka-teki. Ia berkata, "Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan penting. Tapi kau hanya boleh menjawab tanpa suara. Tak boleh bicara, tak boleh menulis, tak boleh memberi isyarat. Tapi aku harus tahu jawabanmu." Abu Nawas memicingkan mata. "Jadi, aku harus menjawab, tapi tidak menjawab?" "Betul. Dan kau ingin tahu jawabannya?" "Tentu. Tapi aku tidak boleh bicara, menulis, atau memberi isyarat." "Persis." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam. "Baiklah, ajukan pertanyaannya." Raja pun bertanya, "Apa yang lebih bijak, diam di hadapan kebodohan atau melawan kebodohan dengan kebodohan yang lebih besar?" Abu Nawas diam. Ia tidak menggerakkan mulut, tidak menulis, tidak melakukan apapun. Ia hanya memandang raja. Lama. Hening, sunyi. Tiba-tiba, raja mengangguk perlahan. Aku mengerti." Penonton bingung, menteri bingung, seluruh rakyat heran. "Tapi tuanku, dia tidak jawab apa-apa." "Tepat," kata raja. "Justru itu jawabannya." "Loh, diam adalah jawaban paling bijak terhadap pertanyaan seperti itu." Rakyat, Abu Nawas pun membungkuk sopan. "Terkadang tuanku, semakin banyak kata, semakin hilang makna." Raja tersenyum. Tapi sebelum ia memberikan hadiah, ia berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau menang lagi. Tapi kita belum selesai. Besok, datanglah ke taman kerajaan. Aku ingin melihatmu berlari tanpa bergerak." Abu Nawas menatap raja, lalu menatap langit. Wah, kayaknya ini udah mulai bukan kerajaan, tapi sirkus. Dan begitulah, ketika semua orang sibuk mencari jawaban, Abu Nawas justru menjawab dengan keheningan. Tapi tantangan berikutnya sudah menanti. Berlarilah tanpa bergerak. Apalagi akal-akalan Abu Nawas kali ini. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas tiba di taman kerajaan. Di sana sudah menunggu raja, para menteri, dan puluhan rakyat yang penasaran. "Abu Nawas," seru raja, "tantangan hari ini sederhana. Berlarilah tanpa bergerak." Abu Nawas mengangkat alis. "Jadi saya harus bergerak, tapi tetap di tempat?" "Bukan, harus kelihatan lari, tapi tidak maju kemana-mana."
Tuanku sedang main teka-teki olahraga sekarang. Raja menunjuk tanah lapang. Di sana, buktikan bahwa kau bisa berlari tanpa pindah tempat. Orang-orang mencoba duluan. Ada yang lari di tempat, tapi Raja bilang, itu terlalu biasa. Ada yang muter-muter di satu titik, tapi Raja bilang, itu bukan lari, itu mabuk. Sampai akhirnya Abu Nawas melangkah maju, membawa meja kecil dan sebuah kipas angin. Apalagi ini? Tanya Raja curiga. Abu Nawas duduk di balik meja, lalu menaruh kipas di depannya dan menyalakannya. Lalu, ia memegangi selembar kertas di depan kipas. Kertas itu berkibar-kibar seolah tertiup angin. Perhatikan baik-baik, tuanku. Kemudian Abu Nawas berdiri di belakang kertas itu dan mulai mengayunkan tangan dan kakinya cepat-cepat, seperti sedang lari, tapi tetap di belakang meja. Saya sedang berlari di tempat paling diam. Raja melongo. Kau tidak bergerak kemana-mana. Tapi saya terlihat seperti berlari, bukan? Dan kau tetap di tempat. Tapi kertasnya terbang, seolah saya menimbulkan angin kencang. Menteri saling pandang, bingung antara kagum dan kesal. Raja akhirnya angkat tangan. Baiklah, kau menang lagi. Aku capek berpikir. Abu Nawas pun duduk santai sambil berkata, kadang, untuk bisa lari sejauh mungkin, kita cukup berpikir tanpa bergerak. Dan ketika semua orang sibuk berkeringat untuk memenuhi tantangan Raja, Abu Nawas cukup dengan kipas angin dan kertas bekas. Tapi cerita belum selesai. Hari berikutnya datanglah utusan kerajaan dengan tantangan baru. Abu Nawas harus menemukan tempat tertinggi yang justru terletak di titik paling rendah. Raja kali ini benar-benar serius. Ia ingin Abu Nawas menyerah. Maka diumumkanlah tantangan yang bikin para filsuf langsung pensiun. Barang siapa bisa menunjukkan tempat tertinggi yang justru berada di tempat paling rendah, akan diberi hadiah 1 peti emas. Orang-orang mulai sibuk mencari. Ada yang memanjat pohon, lalu turun ke akar dan berkata, ini tempat tertinggi dari bawah. Ada yang menggali lubang dan meletakkan bendera di dasar tanah. Ini puncak dari kedalaman, tapi Raja hanya menggeleng. Semua ini terlalu literal. Aku ingin konsep yang dalam dan tinggi. Masuklah Abu Nawas dengan baju seadanya, membawa sebuah ember kosong. Apa ini? Tanya Raja. Ini adalah tempat tertinggi yang terletak di dasar. Abu Nawas meletakkan ember itu di lantai, lalu berdiri di dalamnya. Sekarang saya berdiri di dasar ember ini, dan dari semua orang yang berdiri di dasar, sayalah yang berada di puncaknya. Semua orang terdiam, menteri mulai berkeringat, Raja mengerutkan dahi. Tunggu dulu, kau berdiri di tempat terendah tapi merasa paling tinggi? Benar, tuanku, karena saat kita bisa merasa cukup, kita sudah berdiri di puncak segala hal. Lagi-lagi filsafat, gumam Raja. Tapi belum selesai, Abu Nawas mengangkat ember itu dengan tangannya, lalu memasukkan dirinya ke dalam ember sambil berdiri. Sekarang saya berada di dasar dari puncak dasar. Berhenti, cukup, otakku sudah mulai ngedrift, kata Raja sambil memanggil Dayang untuk membawakan teh. Setelah berhasil menemukan puncak di dasar, Abu Nawas dihadiahi 1 peti emas. Tapi ia hanya ambil 1 koin dan berkata, sisanya, biar untuk yang masih sibuk mencari arti hidup. Tapi belum sempat duduk, datanglah tantangan terbaru. Abu Nawas, datanglah besok. Raja ingin melihatmu memancing di kolam yang tidak ada airnya. Pagi itu, Raja duduk di singgasananya sambil tertawa sendiri. Kali ini Abu Nawas pasti nyerah. Aku tantang dia memancing di kolam yang tak ada airnya. Semua penasihat kerajaan bingung. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan kewarasan istana. Sore harinya,
Abu Nawas datang ke lapangan belakang istana. Di sana berdiri sebuah kolam kosong, kering kerontang, bahkan pecah-pecah, seperti bibir penjaga istana yang belum minum seharian. Raja menyapa dengan senyum licik. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan kehebatanmu. Pancinglah ikan dari kolam yang tak ada airnya." Abu Nawas mengangguk santai. Ia duduk di tepi kolam, mengeluarkan kail tanpa benang, dan mulai melemparkannya ke udara. "Apa yang kau lakukan?" tanya raja. "Saya sedang memancing." "Tapi kolamnya kering." "Benar, tidak ada air." "Betul, tidak ada ikan." "Justru itu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, saya sedang memancing sesuatu yang tidak ada, di tempat yang tidak memungkinkan." Raja mengerutkan alis. "Lalu apa gunanya itu?" "Itulah seni bersabar, tuanku. Memancing tanpa harapan adalah cara terbaik melatih keteguhan hati." Raja melonggo. Para menteri mulai mencatat. Mereka kira itu kutipan dari kitab langit. Abu Nawas melanjutkan, "Dan siapa tahu, tuanku, justru di tempat yang paling kosong ada kejutan paling besar." Tiba-tiba, seekor kucing masuk ke kolam dan membawa seekor ikan goreng sisa dapur istana. "Lihat, tuanku!" seru Abu Nawas. "Itu ikannya!" Semua orang terdiam. Raja pusing. Menteri pengen pensiun dini. "Baiklah, kau menang lagi," kata Raja pasrah. "Terima kasih, tuanku. Hari ini saya dapat ikan goreng dan pelajaran hidup." Dan saat semua orang menyerah menghadapi kekosongan, Abu Nawas justru menikmati keheningan dan menemukan ikan goreng dari kucing. Tapi tantangan belum habis. Besoknya, Raja mengeluarkan tantangan paling membingungkan. Abu Nawas harus menunjukkan wajahnya tanpa menunjukkan wajahnya. Kali ini, Raja sudah kehabisan akal. Tapi ego tidak membiarkan dia menyerah begitu saja. Maka muncullah tantangan aneh berikutnya. Abu Nawas harus menunjukkan wajahnya, tanpa menunjukkan wajahnya. Menteri bertanya dengan pelan, "Tuanku, maksudnya bagaimana?" Raja menjawab tegas, "Pokoknya begitu, kalau dia memang cerdas, pasti bisa." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah cermin bundar, topeng burung, dan baju badut. Raja mengernyit, "Apa lagi ini?" Abu Nawas berkata dengan suara serius, "Hari ini, saya akan menunjukkan wajah saya tanpa benar-benar menunjukkannya." Ia lalu memakai topeng burung, berdiri di depan cermin, lalu membalikkan cermin itu menghadap Raja. "Silakan lihat, tuanku." Raja melihat ke cermin dan terpantul wajahnya sendiri. "Hei, ini wajahku." "Benar, karena wajah siapapun yang melihat akan tampak di situ, tapi wajah saya tetap tersembunyi." Raja menggeleng. "Itu bukan wajahmu." "Tepat sekali," kata Abu Nawas. "Karena hari ini saya tak menampakkan wajah, tapi saya menunjukkan wajah. Wajah semua orang yang melihat ke cermin ini." Penonton, "Wah!" Raja menghela napas panjang. "Kau dan permainan pikiranmu." Abu Nawas lalu membuka topengnya, memperlihatkan wajahnya sebentar, lalu berkata, "Tapi tenang saja, tuanku. Saya masih Abu Nawas, bukan burung. Walaupun kadang saya harus terbang tinggi agar tak terseret logika yang rendah." Dan saat semua orang bingung antara ilusi dan kenyataan, Abu Nawas hanya perlu satu cermin untuk membuat Raja melihat dirinya sendiri. Tapi belum habis cerita. Tantangan baru pun tiba. "Abu Nawas, kali ini kau harus membuat semua orang tertawa tanpa mengeluarkan suara sama sekali." Kali ini, Raja benar-benar ingin menguji batas kejeniusan Abu Nawas. Setelah berbagai tantangan yang tak masuk akal, ia pun berkata, "Abu Nawas,
Kali ini aku ingin melihatmu membuat semua orang tertawa tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Para penasehat menggerutkan dahi. Mereka mulai meragukan akal sehat raja, tapi raja bersikeras. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan sebuah karung berisi tepung, sebuah kursi kayu, dan sebuah tongkat panjang. "Apa yang kau bawa ini?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuan Raja, saya akan membuat semua orang tertawa tanpa suara, hanya dengan apa yang saya bawa." Ia lalu meletakkan kursi di tengah ruangan, mengeluarkan tepung dari karung, dan mulai menaburkan tepung ke udara. Tepung berterbangan seperti salju. Rakyat mulai tertawa terbahak-bahak, meskipun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. "Apa yang lucu dari tepung?" tanya raja, bingung. Abu Nawas tidak menjawab. Ia lalu memegang tongkat panjang, mengarahkan ujungnya ke atas, dan mulai melambai-lambai dengan cara yang sangat aneh, seolah sedang berinteraksi dengan udara. Tanpa suara, ia melompat-lompat, berpura-pura terjatuh, dan mengangkat tongkatnya seolah sedang bermain petak umpet. Rakyat tak bisa menahan tawa mereka. Mereka tertawa terpingkal-pingkal, namun tanpa suara. Suara tawa mereka teredam oleh tepung yang berterbangan di udara. Raja bingung dan akhirnya tertawa sendiri. Tapi tidak ada suara." "Itulah yang membuat ini lebih lucu, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kadang, tawa yang terdengar tidak perlu selalu diucapkan dengan suara. Kadang hal-hal yang tidak terucap justru yang paling lucu." Raja pun tidak bisa menahan tawa. Ia berdiri dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kau menang lagi. Kau selalu berhasil membuat kita tertawa dengan cara yang tidak terduga."